Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak. Jadi bisa resonan, bisa tidak ya, tergantung dari vibrasi yang ada di sahabat semua. Dan mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Jadikan ini sebagai clue, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Sebagai clue saja, gambaran saja, dan ambil sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Terima kasih sudah klik video ini. Akan ada yang menghubungi kamu dalam waktu dekat ini. Siapa itu? Mungkin pacar kamu, mungkin orang yang kamu tunggu-tunggu, mungkin doi, atau mungkin bapak ibu. Kalau debt collector nggak mungkin. Seperti itu ya. Mungkin ada debt collector ngubungin kamu. Pinjol. Oke. Akan ada yang menghubungimu dalam waktu dekat ini. Fokus ya. Terima kasih ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasi. Yang ingin personal reading, silahkan personal reading ya. Fokus. Akan ada yang menghubungi kamu dalam waktu dekat ini. Siapa? Mudah-mudahan bukan debt collector. Sebenarnya orang ini sudah dekat sama kamu, tapi dia masih ragu-ragu untuk perasaannya ke kamu, perasaan dia sendiri ke kamu. Usianya yang pasti lebih muda dari kamu ya. Orang ini udah dekat sama kamu, mungkin sudah jalan ya, mungkin sudah terhubung ya, ya seperti itu. Tapi mungkin untuk beberapa saat dia nggak menghubungi kamu karena ragu-ragu gitu, karena ragu-ragu dengan perasaannya gitu. Dia itu cinta kamu gitu loh, itu lope kamu, cuman dia belum yakin benar gitu. Tapi kalian sudah sepertinya sudah jalan sih, sudah terkomunikasikan dengan dia gitu ya. Karena takut hubungan ini tidak ada kepastian. Takut kamu tuh mau apa enggak sih sebetulnya sama dia, dan dia sendiri juga masih ragu-ragu apakah benar dia mencintai kamu gitu. Tapi mungkin kata-kata itu sudah disampaikan melalui bibirnya, tapi untuk pikiran dia sendiri dia masih ragu gitu loh ya. Jadi dia memastikan diri dia sendiri juga saat ini. Kenapa? Karena dia belum yakin gitu. Kalian tuh saling sayang, saling cinta, misalkan seperti itu. Tapi dia masih ragu. Kenapa? Karena dia sendiri itu tidak ada kepastian. Ya, dia sendiri untuk dirinya sendiri itu sudah belum mampu untuk dirinya sendiri itu. Ya. Jadi belum bisa berdiri di atas kedua belah kakinya. Itu yang dia pikirkan, makanya dia ragu-ragu. Tapi orang ini cinta sama kamu, sayang sama kamu ya. Mungkin agak lama ini, ada sebulan apa 2 minggu nggak menghubungi kamu, tapi kamu menunggu saja ya. Seperti itu, kira-kira kamu menunggu nggak sih? Kayaknya menunggu dari orang ini, dan dia akan menghubungimu. Dimulai dari sekarang, dimulai dari readingan ini. Ada keputusasaan di dalam hidup dia itu. Ada rasa putus asa di mana dia ngerasa mampu nggak ya gitu. Soalnya dia sendiri belum mampu. Ibaratnya kalau dia bekerja itu belum ada uang yang memadai untuk mencakup, untuk bertanggung jawab untuk hubungan kayak gitu. Ada perasaan sayang tuh iya gitu. Kalian mungkin udah ada yang sebagian komitmen, udah pacaran gitu. Tapi dia ngeragu gitu loh dengan keadaan dia gitu. Bukan karena kamu yang meragukan, tapi dia yang ragu dengan keadaan dia sendiri gitu. Ya, dia kadang-kadang putus asa ya. Ibaratnya tuh, misalkan ini kita kasih contoh tentang perekonomian dia tuh belum stabil, bisa dibilang minus ya, gak ada kepastian untuk kedepannya bersama kamu gitu loh ya. Seperti itu yang dia pikirkan tuh, seperti itu. Makanya dia ragu-ragu cinta, tapi belum yakin terhadap dirinya sendiri mampu atau tidak. Karena di sini banyak kepastian yang dia punya itu tidak ada kepastian di dalam hidupnya untuk dirinya sendiri, apalagi atau menjalin hubungan sama kamu. Kalau misalnya ini datang dari kamu, dia ngerasa
kamu tuh lebih dari dia, usianya dia lebih muda dari kamu. Apa iya sih kamu menerima dia dalam keadaan seperti ini gitu? Dan ini agak lama ya nggak menghubungi kamu ya, mungkin dia lebih fokus pada pekerjaannya, tapi tetap aja belum bisa. Ini termasuk keterpurukan, dia itu terpuruk dalam finansial. Ini orang udah deket sama kamu ya, ada sebagian sudah mungkin udah menjalin hubungan, dia terpuruk, makanya dia belum yakin benar sama perasaannya dia sendiri ke kamu, karena dia masih dalam keadaan belum pasti, terutama dalam pekerjaan ataupun dalam perekonomian. Dia sekarang putus asa. Mungkin kamu berpikir kenapa dia nggak menghubungi kamu, kenapa kamu tidak menghubungi dia, karena dia kamu udah malas gitu lah ya, harusnya dia yang menghubungi kamu ya, tapi kenapa dia nggak menghubungi? Alasannya adalah ini, dia takut kecewa gitu. takut kecewa di dalam hubungan ini, dan dia pun takut kecewa nanti kamu berubah pikiran ya kan gitu. Masalahnya apa ya, dia ini sebetulnya sayang banget sama kamu, cinta sama kamu, tulus, cuman keadaan dia yang nggak memungkinkan itu. Ini misalkan kamu yang feminim, dia yang maskulin, bagi dia itu tentang keuangan tuh harga diri gitu loh ya. Dia harus berusaha benar-benar, dia lagi berusaha untuk bisa meyakinkan dirinya sendiri dan mencari sebuah ke masa depan gitu, masa depan ya bekerja atau apapun itu lebih fokus. Tapi dia lelah di sini, putus asa karena tidak kunjung dapat memperbaiki finansial pun belum bisa, masih terpuruk, dan itu dia sangat kecewa, makanya dia nggak ngubungin kamu gitu. Kenapa dia nggak menghubungi kamu? Nah, karena itu diantaranya, dan nanti akan menghubungi kamu, akan ada yang menghubungi kamu pada waktu dekat ini ya. Dia galau, dia akan menceritakan apa yang dia punya rasa ke kamu, tentang perasaan cintanya ke kamu, tentang perasaan sayangnya ke kamu, dan tentang keterpurukannya, tentang betapa sulitnya menjadi hidup lebih baik betapa sulitnya memperbaiki ekonomi, seperti itu. Tapi apa yang mau dibicarakan itu nanti kalian ya yang akan mengerti. Dia tapi akan menghubungi kamu. Buat kamu yang merindukan dia, nanti dia akan menghubungi kamu. Kalau dia teman ya dia akan mengatakan sesuatu ke kamu, seperti itu. Ya ada tapi dia menyadari kamu sosok yang bijaksana, kamu sosok yang baik, kamu sosok yang mengerti, pengertian ya intinya seperti itu, pintar, pandai, soleha. Jadi dia akan menghubungi kamu untuk bahasanya itu akan mengatakan, menceritakan apapun itu. Kenapa dia nggak ngubungin kamu selama ini, kenapa dia menghilang, atau kenapa dia belum bisa telepon kamu, mungkin nggak ada HP karena HP-nya dijual, karena dia belum bisa memperbaiki perekonomiannya ya. Tapi nanti selebihnya terserah kamu ya. Nih dia mengirindukan, ini menghubungi kamu karena sudah nggak tahan rindu ya. Dia tuh walaupun sibuk fokus pada pekerjaannya, tapi di dalam perjalanannya itu gitu, misalkan dia sudah sebulan nggak ngubungin kamu apa seminggu gitu, dia sebetulnya menahan rindu, cuman dia harus menjadi orang itu loh, bisa hidup, bisa menghasilkan uang, karena dia seorang maskulin gitu, cinta dia sama kamu. Cuman dia sendiri dalam keadaan posisi terpuruk, nggak jelas hidupnya, dan dia kecewa juga dengan hidupnya sendiri, dan dia akan membuat kamu kecewa nanti kalau misalkan keadaannya dia seperti ini terus gitu. Makanya dia galau gitu. Tapi nanti dia akan menghubungi kamu, akan menceritakan sembari melepaskan rasa rindu. Kita lihat lagi. Seorang maskulin itu harga dirinya di kehormatan ya. Dia mungkin terkadang mau ditraktir sama kita. Kalau dalam keadaan terpuruk itu dia betul-betul pusing, betul-betul putus asa, sudah mencari pekerjaan di mana-mana nggak dapet, kayak gitu ya kan. Kamu tuh orang yang baik di mata dia, kamu tuh orang yang dermawan di mata dia,
kamu tuh orang yang penyayang di mata dia, tapi dia nggak mau mengharapkan kamu terus gitu. Kalau kamu yang membiayai terus, dia tuh nggak mau gitu. Ya gitu, dia kayak pacaran tanpa modal tuh dia nggak mau. Makanya dia berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang dia tuju, yaitu pekerjaan, menghasilkan uang, seperti itu, memperbaiki keekonomiannya dia. Kenapa dia nggak menghubungi kamu selama ini? Karena dia lebih fokus pada hal itu gitu ya. Dan dia sadar gitu loh bahwa kamu di sini tuh nggak masalah, karena kamu cinta, itu yang dia pikirkan. Tapi dia nggak mau kecewa, karena apa, nanti cinta itu kan ada pupusnya, kalau sayang itu nggak ada pupusnya. Dia merasa saat ini kamu masih cinta gitu loh, dan dia nggak mau seperti itu, karena cinta itu berbalas, nggak cuma sepihak memberi saja atau menerima saja gitu. Versi dia tuh seperti itu ya. Dia tidak suka, ini baru dia omong, dia tidak suka dan tidak ingin kamu kecewa. Dia pun kecewanya berkepanjangan, seperti itu yang terlihat tuh di sini seperti itu ya. Saat ini dia masih galau, sangat galau dengan keadaannya dan dengan perasaan rindunya ke kamu. Dia masih mencoba untuk berusaha, tetapi nanti akan menghubungi kamu, mungkin sekedar komunikasi lagi sama kamu, minta maaf kalau selama ini nggak ngubungin kamu, atau ada yang lain yang kali dikatakan sama kamu ya. Tunggu aja dalam waktu dekat ini. Kadang-kadang kita itu cinta itu kadang-kadang membuat kita lupa gitu loh. Kita sayang sama dia gitu. Kadang-kadang kita itu malah menina bukan dia. Udah nggak apa-apa, nggak kerja ya, nanti aku ada. Enggak, bagi dia nggak seperti itu ya, karena di sini kamu terlihat dermawan dan baik hati ya, tapi dia nggak mau seperti itu gitu. Dia cinta beneran sama kamu dan ingin serius sama kamu beneran gitu, karena di sini ada potensi untuk menuju ke pernikahan gitu. Tidak cuma sebatas kesenangan dunia aja, tapi ada potensi untuk menuju ke pernikahan. Itu yang dia pikirkan, dan dia tidak suka dengan keadaan yang dia punya saat ini. Jadi kalau misalkan gini, kamu punya pasangan, atau dia gitu punya pacar dia gitu, dalam keadaan kondisi ini, buat kamu tuh nggak masalah karena kamu ada gitu, tapi bagi dia nggak mau gitu loh. Cinta itu ada batas waktu versi dia. Kayaknya orang ini pernah terluka di masa lalunya, karena cinta itu ada batas waktunya. Sekarang masih cinta, iya, nanti belum tentu gitu, dan dia tidak mau kecewa lagi gitu. Dan pernah, sepertinya orang ini pernah dalam situasi seperti itu, dan dia pun nggak mau kamu kecewa. Jadi dia berusaha untuk bisa menjadi seseorang, yaitu perbaikan finansial dan mencari pekerjaan kalau yang nggak bekerja, untuk dirinya sendiri dan untuk masa depan kalian gitu ya. Tapi dia dalam perjalanan itu dia rindu gitu kan, kangen sama kamu. Sebetulnya kalau dia nggak ngubungin kamu itu juga kangen gitu, cuman ya apa boleh buat gitu. Tapi nanti akan ada yang hubungi atau menghubungi kamu dalam waktu dekat ini. Mungkin dia, tapi mungkin juga orang lain gitu ya. Ini cerita orang yang kamu cintai seperti ini gitu. Sekarang dia lagi galau. Jadi nanti kalau ada yang menghubungi yang lain, ya terima aja sih. Terima aja, gimana ya kan, belum tentu kan dia mencintai kamu juga gitu. Tidak akan menggeser. Aku percaya kamu setia sama orang ini. Cuman saat ini memang nggak ada kabar karena keadaan dia. Mungkin dia nggak ada HP, atau mungkin dia nggak ada paket atau kuota, karena ya memang dia terpuruk ekonominya. Buat diri sendiri aja nggak mampu, apalagi buat beli paket. Ibaratnya tuh seperti itu. Nggak ada effort nondes, nggak mengusahakan untuk aku, bukan begitu. Dia memperbaiki keadaannya. Mudah-mudahan kamu mengerti. Dia sudah ada pasangan, apalagi yang sudah punya pasangan ini, kamu bisa dia ya. Terus positive thinking aja sama dia ya, dan dia diam-diam mencintai kamu. Nah ini bisa kamu ini ya, yang sudah punya pasangan ini. Ketulusan dalam cinta dibutuhkan. Jadi ini bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang pure ya, karena ini energi dari acak, silakan personal reading. Artinya cuma energi kalian berdua gitu, kamu dan dengan orang yang kamu pertanyakan
cinta itu tanpa syarat. Cinta itu tanpa syarat, betul ya, itu kata pepatah bijak tuh seperti itu. Tapi bagi Gondes, cinta itu penuh syarat, minimal itu satu iman gitu ya, minimal itu seiman gitu. Atau syaratnya tuh minimal tuh bukan minimal, syaratnya tuh ada, pasti harus beriman, harus punya iman seperti itu ya. Oke, saya akan Gondes ini ya, tentang sekilas info tentang akan ada yang menghubungi kamu dalam waktu dekat. Bisa pacar kamu ini, tapi bisa orang lain. Ini adalah kondisi pacar kamu sekarang, atau orang yang kamu cintai kondisinya seperti ini, atau orang lain seperti itu ya. Oke, tetap semangat, tetap berjalan dari kebenaran, tetap berdoa dalam segala, bersyukur dalam segala keadaan, dan berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan letakkan doa itu di setiap detak jantungmu, agar kamu selalu berkomunikasi pada Sang Pemilik Alam Semesta, melibatkan Sang Pemilik Alam Semesta dalam segala keputusan dan menyerahkannya ya. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.